Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Langsung saja, kami di sini dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Ririn Lailatul Fitriya, kemudian ada Ibu Siti Hartina dan Ibu Afani Prajna Paramita. Kami di sini akan membahas tentang siklus air. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting dan diperlukan untuk kelangsungan hidup semua makhluk hidup yang ada di bumi. Untungnya air ini adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui melalui proses pembaharuan air yang berlangsung dalam siklus air. Keberadaan air ini ternyata mengalami siklus yang mana prosesnya terjadi secara berulang-ulang, sehingga hasilnya akan tetap sama. Sayangnya di belahan bumi, manusia sangatlah serakah dan egois dalam menggunakan air dengan melakukan banyak kegiatan secara sembarangan, sehingga kegiatan ini akan berdampak langsung pada siklus air ini. Hasilnya juga tentu sangat merugikan bagi makhluk hidup, seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Kemudian pengertian siklus air. Siklus air adalah gerakan sirkulasi akan terbentuknya air di planet bumi. Dalam sirkulasi atau perputaran ini tersebut memiliki gerakan yang dimulai dari air laut menuju atmosfer dalam bentuk uap, kemudian kembali lagi ke bumi. Siklus ini terjadi melalui beberapa proses, yaitu tahapannya pertama adalah proses evaporasi. Evaporasi atau juga disebut dengan penguapan. Penguapan air dari permukaan bumi yang terjadi di danau, sungai, laut, sawah, dan lainnya. Penguapan ini bertujuan untuk mengubah air cair menjadi gas sehingga dapat naik ke permukaan atmosfer. Kedua adalah kondensasi. Kondensasi juga disebut dengan pengembunan, yang berarti konversi uap air kembali menjadi air. Kemudian yang ketiga adalah proses presipitasi. Presipitasi ini juga disebut dengan hujan dan tetesan air serta kristal salju jatuh dari atmosfer ke permukaan bumi. Bisa disebut dengan air hujan. Kemudian yang keempat adalah infiltrasi. Infiltrasi adalah proses di mana air hujan meresap ke dalam tanah dan membentuk cadangan air. Yang kelima adalah limpasan. Limpasan adalah proses di mana air mengalir di permukaan bumi. Arus dapat mengalir ke hulu melalui sungai, melalui danau, dan berakhir di laut. Selanjutnya adalah transpirasi. Proses ini adalah ketika air menguap dari tanaman, terutama melalui daun-daun. Hal tersebut juga dapat berpotensi untuk mengembalikan uap air kembali ke udara. Yang ketujuh adalah konsumsi. Fase ini adalah keadaan di mana makhluk hidup baik manusia, hewan, atau tumbuhan menggunakan air. Konsumsi manusia tidak hanya untuk minum saja, tetapi manusia biasanya mengkonsumsi dengan kegiatan atau yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas manusia seperti mencuci dan yang lain-lain. Singkatnya, proses siklus air ini berupa air laut atau air yang ada di darat menguap kemudian naik menuju ke langit dan berkumpul di udara sehingga membentuk gumpalan air dan menjadi hujan. Kemudian akan meresap kembali ke tanah dan akan melakukan siklusnya terus-menerus dan berulang. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ririn. Selanjutnya akan saya lanjutkan tentang proses siklus air. Proses siklus air sendiri bermula dari air laut atau air yang ada di darat akan menguap, kemudian naik menuju ke langit dan berkumpul di udara sehingga membentuk gumpalan air.
Kemudian, awan-awan yang terkumpul di langit tersebut akan mencair, sehingga membuat titik-titik hujan yang turun ke permukaan bumi. Lalu, dari titik hujan tersebut, sebagian ada yang langsung mengalir melalui sungai menuju laut, sebagian lagi akan terserap menuju ke dalam perut bumi, tetapi ada juga yang menggumpal menjadi es. Cadangan air yang ada di permukaan bumi tersebut nantinya akan menguap kembali menjadi bentuk awan dan melakukan proses perputaran yang sama secara terus-menerus dan berulang-ulang. Untuk selanjutnya ada jenis-jenis siklus air. Ada siklus air pendek, siklus air sedang, dan siklus air panjang. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Bu Siti Hartina. Padanya dipersilakan. Terima kasih. Melanjutkan kegunaan air untuk makhluk hidup. Kegunaan air untuk makhluk hidup antara lain ada bagi manusia, bagi hewan, bagi tumbuhan. Bagi manusia, untuk memperlancar sistem pencernaan, untuk membuat tubuh menjadi lebih bugar, untuk menyehatkan jantung, untuk perawatan kecantikan, untuk otot tubuh berfungsi secara baik, sebagai mediator pembuang racun di dalam tubuh, untuk membantu sirkus oksigen ke seluruh tubuh. Itu adalah kegunaan air untuk makhluk hidup sangat penting. Selanjutnya, kegunaan bagi tumbuhan, di antara lain untuk melarutkan zat hara yang ada di dalam tanah sebelum diserap oleh akar. Yang kedua, menjaga stabilitas suhu. Yang ketiga, menyerap mengangkat zat hara yang kemudian didistribusikan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kelima, mengangkat zat fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kelima, bahan utama dalam proses fotosintesis. Bagi hewan, untuk menjaga suhu tubuh hewan. Yang kedua, untuk melepas dahaga. Yang ketiga, membantu dalam proses produksi susu, terutama pada hewan vivipar yang menyusui. Yang keempat, sebagai habitat dan atau tempat tinggal, seperti untuk ikan, terutama pada hewan air atau akuatik. Yang kelima, untuk membersihkan tubuh hewan dari racun. Setelah itu, yakni dampak kegiatan manusia terhadap siklus air. Yang pertama, membiarkan lahan air kosong tanpa menanaminya dengan tumbuhan. Jadi sehingga dapat terjadinya banjir. Mengubah daerah resapan air menjadi bangunan. Yang ketiga, ada menggunakan air secara berlebihan, terutama dalam kegiatan sehari-hari. Yang terakhir, melakukan pencemaran air. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 7 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.